Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana tiba-tiba ada seorang wanita di tengah jalan, tiba-tiba ada yang jalan. Apa itu? Zombie. Cepat, kita harus buru-buru pergi dari sini. Tabrak aja. Saat dilihat, tidak, itu manusia. Itu adalah seorang gadis. Cepat, injak remnya. Mereka semua mencoba mengerem, dan akhirnya mereka berhenti tepat di depan gadis itu. Kakak, tolong aku. Berhenti di sana. Apa ada luka di tubuhmu? Apa kau pernah digigit zombie? Enggak. Kau bisa memeriksanya kalau kamu nggak percaya. Siapa kamu? Dan kenapa ada di sini? Namaku Shawan, dan aku seorang pekerja di pabrik makanan ini. Setelah zombie tiba-tiba muncul, aku bersembunyi di ruang bawah tanah dan selamat sampai sekarang. Semua orang di sini telah mati. Aku nggak berani keluar. Jadi aku bisa selamat sampai sekarang. Aku berani keluar karena aku mendengar suara mobil. Tolong bawa aku pergi. Baiklah, sekarang nggak apa-apa. Kami dari pangkalan nomor 6. Kamu akan aman sekarang. Masuklah ke mobil kami. Kami akan segera berangkat menuju pangkalan. Terima kasih banyak. Tapi tiba-tiba, wanita itu menyemprotkan sesuatu. Dan tiba-tiba, ada banyak bom asap. Awas, serangan musuh. Mereka semua pun berjaga-jaga. Dengarkan aku. Kalau kalian nggak ingin kapten kalian mati, cepat, serahkan senjata kalian. Kakakku, cepat, letakkan senjata kalian. Kalian semua, letakkan senjata kalian. Bagus, benar begitu. Berbaris cepat. Kerja bagus sayang. Aku akan menyenangkanmu malam ini. Siapa kalian? Kami dari pangkalan nomor 6. Kami dalam misi penting. Kalau kalian tahu kami, segera lepaskan kami. Apa kau bodoh? Jangan berpikir kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Mereka pun membuka truknya. Bos, banyak makanan di sini. Truk mereka semuanya isinya penuh. Bagus. Tentara yang luar biasa. Aku khawatir gak makan 1 atau 2 hari ke depan. Jika bukan karena monster yang gak terlihat itu yang menjaga gudang pabrik, aku gak akan kehilangan banyak orang. Dan hari ini, kalian mengantarkan makanan ini padaku. Bagaimana aku gak berterima kasih pada kalian semua? Melihat seorang penjahat lemah, Lihu langsung menghajar orang yang menjaganya. Dan dia langsung mencekik wanita itu. Jangan ambil makanan itu sedikit pun. Kalau kau gak ingin apa-apa terjadi pada wanita ini dan juga para bawahanmu. Apa kalian dengar itu? Kutu kecil ini adalah wanitaku. Penjahat itu mengambil shotgun dan dia menembakkannya ke arah mereka berdua. Wanita itu langsung dilempar dan Lihu langsung lompat menghindar. Dengan cepat, petugasnya mengambil pistolnya dan langsung menembak beberapa penjahat itu. Semuanya, serang mereka! Karena mereka tentara, mereka dengan mudah menghajar para penjahat itu. Pergilah ke neraka! Dengan cepat, Lihu meninju orang itu. Tapi orang itu gak berdampak sama sekali. Itu tinju, geli-geli. Kekuatanmu gak ada apa-apanya sama sekali. Saat dia membuka bajunya, ternyata badannya sangat besar. Apa-apaan tubuh pria itu? Hampir seperti balok besi. Apakah dia monster? Tinju kakak Lihu bahkan bisa menghancurkan 10 batu bata. Dan dengan mudah, Lihu ditendang oleh orang itu. Lihu pun terpental. Kalian harus tahu, bos kami sangatlah luar biasa. Menyerahlah. Cepat, jangan bergerak. Cobalah melawan. Akan kubunuh dia. Dasar anak kecil. Berani sekali menyembunyikan pistol untuk menyerang kami. Mari kita mulai denganmu terlebih dahulu. Berhenti! Saat akan ditembak, tiba-tiba ada suara radio. Lihu! Hah? Apakah Lihu ada? Aku Chow Tianlei. Dalam hati Lihu, gawat. Kita nggak bisa membiarkan orang-orang ini menemukan Kapten Chow dan yang lainnya. Tekan dia. Lihu, tolong jawab cepat. Ini Lihu, tolong beritahu ada apa. Kami udah berhasil sekarang. Kami akan pergi menemuimu. Bagaimana situasimu? Apakah berjalan dengan baik? Itu berjalan dengan baik. Jika kamu nggak ingin orang-orangmu dalam masalah, bawa persediaan makananmu ke kota Shishan dalam waktu 1 jam. Siapa kamu? Lihu dan yang lain di mana? Entah hari ini hari apa. Sangat penuh dengan kejutan. Dan juga cadangan makanan yang berlimpah. Bawa mereka. Kalian akan ikut kami. Lalu radionya pun terputus. Saudara Lei, ada apa? Lihu dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Masuk, kalian bajingan. Biarkan kita pergi. Prajurit bodoh. Aku akan menghajarmu kalau kau baik bicara. Baiklah, kata bos.
Orang-orang ini adalah sapi perah kita, dan kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Jika kita memukuli mereka sampai mati, saudara-saudara kita yang lainnya gak akan bisa makan. Cih, enyah dari hadapanku. Gak kusangka kami bukan mati karena zombie, tapi jatuh ke tangan para bandit ini. Ini sangat memalukan. Kakakku, apakah kita akan mati di sini? Gak masalah jika aku mati, tapi makanan yang kita temukan akhirnya hilang diambil mereka. Aku sangat enggan. Jangan bicara omong kosong. Kalian semua adalah tentara yang aku bawa. Kalian jangan berpikir akan mudah untuk mati begitu aja. Jangan khawatir. Kali ini mereka mencari jalan buntu. Kakak Lei sangat kuat. Berurusan dengan orang-orang ini adalah hal mudah baginya. Aku khawatir jika itu tombak terbuka, maka akan mudah dihindari. Tapi jika itu panah tersembunyi, maka itu akan sulit. Orang-orang ini sangat kejam, menjadikan kita sebagai sandera. Kapten dan yang lainnya akan terfokus saat bertarung. Aku takut para bajingan ini menyiapkan jebakan, karena ini merupakan markas mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa duduk diam menunggu. Kita harus menemukan jalan keluar. Di sisi lain, Yang Feng sedang memantau keadaan menggunakan teropong. Seperti Tarzan pada umumnya, dia naik ke atas pohon. Dia pun kembali memberitahu situasi. Aku melihatnya dengan jelas. Benar-benar ada kota bertembok di balik bukit ini. Aku lihat ada sekitar 100 orang di dalam sana, tapi juga ada banyak senjata dan beberapa senjata berat. Para pengintai kami juga mengatakan bahwa mereka diikuti oleh beberapa pengguna sepeda motor saat kemari. Tapi nggak lama, mereka tiba-tiba menghilang. Sepertinya mereka adalah orang-orang ini. Aku nggak menduganya. Mereka punya begitu banyak orang, dan mereka menduduki sebuah kota kecil di perbukitan sebagai markas sekaligus benteng. Sangat disayangkan, karena mereka memprovokasi seseorang yang seharusnya nggak mereka provokasi. Tianlei dan kawan-kawan pun pergi ke markas mereka. Seorang penjaga berkata, "Bos, orang-orang itu tiba." Hei anak-anak, cepat buka gerbangnya. Mari kita sambut para tamu kita. Gerbangnya dibuka dan mereka pun masuk. Saat mereka turun, serahkan senjata kalian. Cepat, kenapa kami harus menyerahkan senjata kami? Tenanglah, itu adalah aturan tempat kami. Itu akan dikembalikan setelah masalah diselesaikan. Kalian gak inginkan terjadi sesuatu pada teman kalian? Tianli pun memberi kode untuk menyerahkan senjata mereka. Apa kalian membawa apa yang aku inginkan? Aku ingin bertemu dengan orang-orangku terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku selalu memegang kata-kataku. Dan aku ingin memastikan dulu. Kalian buka. Saat dibuka, wah, banyak sekali. Itu sangat banyak. Sekarang kita nggak akan pernah kelaparan. Sekarang udah waktunya untuk kalian melepaskan orang-orangku. Nggak perlu buru-buru. Saudaraku datang jauh-jauh kemari untuk memberiku makanan. Itu pasti hal sulit. Bagaimana bisa aku membiarkan kalian pergi begitu aja? Apa maksudmu? Gak bermaksud apa-apa. Permisi, tolong bawa ini kembali ke pimpinan pangkalanmu. Katakan aja bahwa saudara-saudaramu yang lainnya akan tinggal di sini denganku. Jika ingin menjemput mereka, aku ingin bertukar dengan barang-barang dalam pesan itu sebagai gantinya. Tapi cepatlah, tempat ini penuh dengan orang-orang kasar. Dan aku juga gak punya banyak kesabaran. Jika memakan waktu lama, aku gak akan bertanggung jawab mengenai apa yang dilakukan anak buahku. Gandum 60.000 kg, 3 tank lapis baja, 15 RPG, dan 200 rudal. Kau benar-benar berani meminta hal ini? Apa perutmu kuat menanggung nafsu makanmu yang besar itu? Hah, aku gak punya kelebihan apapun, tapi aku punya perut yang besar di sini. Kalian pergilah, bawa masuk ke dalam semua makanan yang ada di truk itu. Bawa mereka masuk juga, hibur mereka. Baik bos. Gak perlu menghibur kami. Ambil senjata. Mari kita coba kacang besiku terlebih dahulu. Tianlei mengambil senjata dan langsung menembaki orang-orang itu. Para tentara lain ternyata juga ada senjata yang diam-diam mereka sembunyikan. Cepat, bunuh semuanya. Serang, serang. Beraninya kau melawanku. Brengsek, dari mana bocah ini mendapatkan senjata? Pertempuran udah dimulai, ayo berangkat. Siap. Seorang prajurit menaruh bom waktu di sebuah tembok dan dia meledakkannya. Dan dari lubang itu masuk sebuah tank. Lalu tank itu menembak. Ah, bos, tembok timur telah dibobol. Apa? Ayo kita habisi mereka. Bunuh semuanya. Di dalam penjara, ayo waktunya makan. Bangun, bangun. Lalu mereka diberikan makanan. Apa ini bau sekali? Apakah orang-orang ini memakannya? Bahkan babi gak akan mau memakan hal seperti ini. Ada apa dengan kalian? Apa kalian gak tahu? Itu adalah makanan paling enak di sini. Kalau kalian gak suka, kalian gak perlu memakannya. Terserah kalian. Dan kau, lanjutkan beri mereka makan. Baik, Anda sebaiknya makan sedikit. Jika tidak, Anda gak akan bertahan di sini. Gak perlu berpura-pura baik pada kami. Jika bukan karenamu, kami gak akan ditangkap dengan mudah. Maaf, aku juga gak mau sebenarnya. Hanya saja keluargaku ada di tangan mereka. Jika aku gak mematuhi mereka, keluargaku akan dibunuh. Masih ingin berbohong? Enggak, aku gak bohong. Seluruh keluarga dan saudaraku semua bekerja di pabrik makanan itu. Setelah bencana zombie muncul, banyak orang yang mati. Kami bersembunyi di area pabrik, di ruang bawah tanah untuk bertahan hidup. Ada saluran ventilasi di sana, dan ada banyak makanan dan persediaan air. Kami pikir gak akan lama sebelum seseorang datang untuk menyelamatkan kami. Namun seiring berjalannya waktu, hari demi hari, makanan hampir habis dan masih belum ada pergerakan di luar. Gak mungkin
kami akan terus bertahan. Jadi kami memberanikan diri untuk mengambil resiko keluar. Tapi gak terduga, aku bertemu dengan kelompok orang itu gak jauh dari tempat kami tinggal. Bos mereka Likang gak hanya mengambil sisa makanan kami, tapi juga menangkapku dan juga menjadikanku budak seksnya tiap malam. Untuk melindungiku, saudaraku mati terbelah menjadi dua saat dia berusaha menyelamatkanku. Demi orang tuaku, aku hanya bisa melayaninya dan menjadi budak seksnya di ranjang. Kemudian mereka menduduki kota kecil ini, menjadikannya sebagai markas mereka dan merampok orang-orang yang lewat. Karena aku seorang wanita, aku gak harus melakukan pekerjaan kasar. Tapi Lika menyuruhku sebagai umpan untuk memikat orang-orang yang lewat. Maaf, aku benar-benar gak ingin menyakiti orang-orang, tapi aku sangat takut. Aku takut dia membunuh orang tuaku. Saudaraku, aku pikir yang dia katakan emang kebenarannya. Ya, aku akan mempercayaimu kali ini. Kau bilang kau melakukan ini karena terpaksa karena keluargamu. Sekarang adalah kesempatanmu untuk mendapatkan kebebasan sekaligus menyelamatkan keluargamu. Apa yang Anda maksud? Bantu kami untuk keluar dari sini dan kami akan membunuh Likang setelah itu. Dan kau dan orang tuamu boleh ikut dengan kami. Hah? Mustahil. Likang sangat kuat. Semua orang yang ditangkap bukanlah orang yang gak melawan, tapi mereka gak mampu melawannya. Malahan mereka dihajar sampai mati. Bahkan bawahannya punya senjata. Mereka mampu membantai zombie, apalagi kalian. Cuma itu, kau belum melihat kehebatan kapten kami. Entah itu Licker atau Digger, dia menghajar semuanya. Entah berapapun itu. Licker, Digger, apa itu? Itu adalah zombie yang telah bermutasi. Mereka berada di level yang berbeda dengan zombie biasa. Intinya, mereka jauh lebih kuat. Bahkan zombie yang sangat kuat itu mampu dikalahkan. Apa dia emang sangat kuat? Tentu saja. Kami gak akan berbohong. Bagaimanapun, ini adalah markas mereka. Jika mereka menggunakan kami sebagai sandera, itu akan membuat rencana kami gagal. Pikirkan baik-baik. Mereka bisa membunuhmu kapan aja. Jika itu terjadi, orang tuamu akan mati. Waktunya terbatas. Kau hanya punya satu kesempatan. Baiklah, aku akan membantumu keluar. Para penjaga ternyata sedang makan. Kak, sepertinya makanan yang kalian makan sangat lezat. Apa aku boleh ikut makan bersama kalian? Kau itu wanita milik bos. Apa kau masih kekurangan makanan? Apa bos kami nggak memberikan makan dari malam? Ya, YTTA lah ya. Ya, jangan berpura-pura nggak tahu. Bukankah kalian membawa semua makanan untuk orang tuaku? Dasar miskin. Ayolah, jika bos gak peduli padamu, kami akan peduli padamu. Tapi ini gak gratis. Jadi, aku harus menyentuhmu dulu. Sial, kau sangat seksi. Pantas saja, bos sangat menyukaimu. Ayo, kita nikmati dia hari ini. Lihatlah, aku atau bos yang lebih hebat. Kakak, tolong jangan seperti ini. Dia mencoba mengambil kuncinya, tapi ternyata dia ketahuan dan tangannya ditahan. Kau yang mengambil kunci ini. Dia pun ditampar. Dasar jalang, beraninya kau berkhianat. Aku akan memberimu pelajaran. Enggak, bukan begitu. Tapi tiba-tiba ada guncangan dari luar. Apa yang terjadi di luar sana? Dan memanfaatkan itu, dia bergegas mengambil kuncinya. Hei, berhenti! Kembalikan kunci itu! Sial! Cepat, tangkap pelacur itu! Dia pun kabur. Kakak Li, Kakak Ye, cepat, lemparkan kuncinya. Tangkap! Kuncinya pun ditangkap. Dan mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Sial! Mereka semua pun keluar dari penjara itu. Kita harus segera mengambil senjata kita. Aku tahu di mana senjata kalian. Ayo, ikuti aku. Bagus. Brengsek. Lalu seorang penjahat langsung menembak. Dan ternyata tembakannya pun kena. Showman! Bajingan! Liu dengan cepat pergi ke arah mereka. Penjahat itu terus menembak, tapi dia berhasil menghindarinya. Dan akhirnya dia sampai dan langsung menghajar orang itu. Dia menghajarnya habis-habisan. Temannya melihat itu ketakutan dan mencoba kabur. Enggak! Tapi dia berhasil ditangkap. Ampuni aku, tolong ampuni aku. Kami hanya mengikuti perintah. Jika kalian kabur, kami akan mati. Katakan, di mana orang tua Showman berada? Mereka udah mati. Kalau kau berbohong, kau akan mati. Itu benar. Bos membawa mereka kembali dan langsung membunuh mereka dengan tujuan agar Showman patuh. Aku selalu berbohong padanya tentang membawa makanan untuk orang tuanya. Maafkan aku. Makanan apa yang kalian makan sampai kalian bisa setega itu? Sampah sepertimu gak layak untuk hidup. Dia pun langsung dibunuh. Bagaimana keadaannya? Showman, sebelumnya aku bicara akan membawamu dan orang tuamu. Tapi sekarang aku minta maaf. Aku udah menduganya. Aku adalah tangan kanan mereka. Aku juga telah membantu mereka. Tapi ini bahasa mereka padaku. Akhirnya aku bisa bertemu dengan keluargaku lagi. Aku senang bisa membantu kalian keluar dari sini. Maaf. Sedangkan di luar mereka masih berperang. Bos, kita terpojok. Cepat, bawa para tahanan ke sini. Baik, dasar bodoh. Teman kalian masih ada di sini. Kalau kalian menembak lagi, akan kubunuh mereka. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Hah? Apa kalian takut? Jangan salahkan aku jika aku kejam. Tempat ini akan menjadi kuburan bagi kalian. Bos, ini gawat. Tahanan berhasil keluar dan melukai para penjaga. Apa?
Sekarang, ancaman yang kau buat udah gak berguna. Semuanya, serang! Brengsek, dasar sampah gak berguna. Jangan khawatir, aku juga akan mengirimmu ke sana. Ternyata, itu adalah Lihu. Hah? Itu kau? Ternyata Lihu memegang sebuah bom. Pergilah ke neraka. Dan dia melemparkannya ke sana. Bomnya pun meledak. Cepat bunuh. Mereka semua pun maju. Kapten, Saudara Lei, apakah kalian baik-baik aja? Semua yang ada di dalam benteng sudah kami atasi. Di sebelah timur juga telah dikuasai. Baguslah, kita nggak harus membuang lebih banyak peluru. Kakak, maafkan kami. Ini semua ide Likang. Dia memaksa kami untuk mengikuti perintahnya. Likang, dia sangat kejam. Kami nggak ingin bersamanya, tapi dia sangat kuat. Jadi kami nggak bisa melawan. Akhirnya harapan kami terwujud. Kami bersedia untuk melayani Anda. Lihatlah kalian, emang penjilat yang handal. Kalian pikir gampang pindah tempat? Persetan, kami gak butuh sampah seperti kalian. Tapi Likang emang bukan orang biasa. Kami tertangkap dengan mudah karena tubuhnya sekeras besi. Dalam hati Tianlei, mungkinkah? Lalu Tianlei pergi ke badannya. Tianlei mendekat, tapi tiba-tiba dia bangun. Dan Likang langsung menahan Tianlei. Jangan bergerak. Hah, dia masih hidup. Hah, masih hidup. Gak ada yang bisa selamat dari ledakan granat. Likang gak mudah untuk dikalahkan. Letakkan senjata kalian sekarang. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Panjang umur, bos. Dalam hati Tianlei, sistem mulai pindai orang ini. Sistem mulai memindai. Pemindaian selesai. Target bukanlah mutan, melainkan manusia yang memiliki kemampuan khusus. Kulit dan jaringan ototnya sangat kuat. Dia setara dengan prajurit tingkat 3. Apa dia evolusioner? Enggak ada tanda-tanda evolusioner dari target. Punya kekuatan yang sangat kuat, tapi gak menyuntikkan cairan evolusi. Mungkinkah dia seperti Xingwen? Cepat, letakkan senjata kalian. Apa kita harus melakukannya? Ya karena dia sangat ingin mati, ya kita gak bisa buat apa-apa. Apa kalian pikir aku bercanda, ha? Siapa yang kau akan bunuh, ha? Dengan mudah, Tianlei menekan tangan Likang sampai Likang kesakitan. Aku udah lama gak olahraga. Ayo, kita sedikit pemanasan. Tianlei langsung menghajar Likang. Likang terpental ke belakang. Tapi dengan cepat, Tianlei ke belakang Likang dan dia menendangnya. Dia pun terlempar ke tanah. Mustahil, dia bisa melukaiku. Nih, ini adalah pukulan terakhir. Enyahlah. Lalu dia melempar sebuah bom. Ternyata itu adalah bom asap. Bom itu meledak dan mengeluarkan banyak asap. Ternyata itu bukan asap biasa. Astaga, ini gas air mata. Sial, ini sangat bau. Bau banget. Hah? Menghilang. Dia berhasil lolos. Ternyata Likang kabur ke bawah tanah. Ini sangat sakit. Bagaimana mungkin ada musuh sekuat ini? Siapa dia sebenarnya? Aku harus kabur dari sini. Untunglah aku membuat beberapa persiapan. Ternyata di sana ada mobil, senjata, dan persediaan makanan. Dengan perlengkapan dan makanan ini, aku bisa pergi kemanapun. Ini adalah anggur 30 tahun. Lumayan. Siapa itu? Gak apa kan? Aku telah membuka anggurmu tanpa izin. Cansing. Dengan cepat, Likang mengambil senjata dan langsung menembakinya. Tapi dia dengan mudah menghindari semua tembakan itu. Hampir aja. Apa kau pikir kau bisa lari begitu aja, ha? Kau harusnya tahu ini akan terjadi padamu. Redmoon, kau juga di sini. Haruskah kau merasa bangga karena 2 elit datang untuk bertemu denganku? Kau hanya punya 2 pilihan. Ikut dengan kami atau mati di sini. Sungguh bodoh. Aku gak akan pernah kembali ke tempat itu meski nyawa taruhannya. Setiap saat berada di laboratorium yang sangat gelap dan selalu dijadikan sebagai tikus percobaan. Lebih baik aku mati daripada kembali ke sana. Sepertinya itu adalah keputusanmu. Anggurnya enak. Sebagai balasannya, aku akan membuatmu mati tanpa rasa sakit. Changxi mengambil senjatanya. Itu gak akan mudah. Nih, jangan lupa, aku juga sama seperti kalian. Aku gak percaya pedang milikmu itu dapat melukaiku. Lalu Changxi pun maju. Dia mencoba menembaki Changxi, tapi Changxi bergerak sangat cepat. Dan dengan mudah dia membelah Likang. Likang pun langsung mati. Lalu Redmoon mengambil kristal yang ada. Dia hanya menyerap inti kristal rendah. Sungguh bodoh berpikir bisa menahan pedang Changxi. Kakak, apakah aku bisa membawa semuanya? Terserahmu. Makasih. Tulang rusuk dia patah semua. Patahnya gak rapi. Ini seperti dihantam dengan serangan keras. Aku ini seorang profesional, jadi gak mungkin itu perbuatanku. Sepertinya kita menemukan orang menarik. Apakah kita akan meriksa? Dalam hati Redmoon, apa mungkin untuk memiliki kekuatan seperti ini? Gak perlu. Tugas kita hanya membawa kembali inti kristal ini. Jadi kita akan kembali di dalam organisasi X. Ternyata Li Shu yang diikat. Di mana ini? Apa yang sedang kalian lakukan, ha? Di mana Yuxin? Di mana dia? Pria ini masih memikirkan zombie itu. Apa ada sesuatu di antara kalian? Ini membuatku jijik. Apa ini akan dimulai lagi? Untungnya kita nggak dijadikan sebagai tikus percobaan lagi. Sial, aku nggak ingin merasakannya lagi. Ternyata ada beberapa orang yang sedang melakukan eksperimen. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.